Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kimia berikutnya. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah pernah melihat susunan berkala, tabel atau sistem seperti yang ada di layar, yang saya gambarkan di layar. Nah, ini namanya adalah sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Apa fungsinya? Jadi sistem periodik unsur ini fungsinya adalah untuk merekam data atau sebagai rangkuman dari jenis-jenis unsur yang ada di alam. Nah, seperti yang kita bahas di awal bahwa atom atau unsur di alam itu dituliskan dalam lambang-lambang atau simbol-simbol atom. Nah, jadi susunan berkala yang kita pakai saat ini adalah susunan berkala atau sistem periodik yang paling modern, yang paling baru. Sebelum sistem periodik ini ditemukan seperti yang kalian lihat saat ini, sejarahnya cukup panjang. Jadi dari awal penemuan sistem periodik sampai terbentuk sistem periodik yang begitu rapi seperti yang kalian lihat. Nah, dalam sistem periodik ada dua peletakan. Yang pertama adalah golongan. Ini tulisannya kecil, namanya golongan. Golongan ini menyatakan urutan atom atau unsur dari atas ke bawah. Sehingga kalau dikatakan unsur-unsur dalam satu golongan, berarti unsur-unsur yang berada pada satu lajur dari atas ke bawah. Misal, golongan yang ini. Golongan ini dimulai dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jadi atom-atom dari atas ke bawah itu dikatakan dalam satu golongan. Selain golongan, ada istilahnya adalah periode. Periode ini adalah unsur dalam lajur yang sama dari kiri ke kanan. Jadi unsur-unsur yang satu golongan itu peletakannya lurus dari kiri ke kanan, berada pada satu lajur. Contohnya misalnya periode yang paling atas ini adalah hidrogen dan helium. Jadi unsur dalam satu periodenya paling atas adalah hidrogen dan helium. Unsur yang satu periode berikutnya adalah Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne. Ini dikatakan dalam satu periode. Sehingga ketika meletakkan unsur dalam tabel periodik unsur ini, yang dibutuhkan datanya adalah golongannya golongan berapa, periodenya periode berapa. Golongan itu dimulai dari yang paling kiri, ini adalah golongan 1A. Kemudian berikutnya ada golongan 2A. Setelah 2A ada 3A, tapi bukan di sini. Letaknya di sebelah sini, jadi loncat. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, yang di tengah ini dia adalah golongan B. Dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya adalah 3 kolom. 1, 2, 3. Ini masuk di 8B. Kemudian lanjut ada 1B dan ada 2B. Jadi ada dua golongan besar, ada yang golongan A dan ada yang golongan B. Kemudian jika periode dimulai dari periode 1. Periode 1 ini adalah lurusnya hidrogen dan He. Itu periode 1. Li ke samping sampai Ne, ini adalah periode 2. Na ke samping periode 3. K periode 4. Rb periode 5. Cs periode 6 dan Fr adalah periode 7. Lalu bagaimana dengan dua deret yang ada di paling bawah?
Deret yang paling bawah dari CE ke samping ini namanya adalah golongan lantanida. Jadi deret ini itu adalah penjabaran dari golongan yang di sini. Yang saya tunjuk panah La. Jadi atom-atom yang masuk di golongan lantanida itu ternyata ada banyak. Sehingga mereka dikelompokkan sendiri di bawah. Ini lantanida. Yang bawahnya ini namanya golongan actinida. Nah, golongan actinida itu adalah penjabaran dari yang di sini, AC. Jadi golongan actinida dijabarkan sendiri di tabel yang paling bawah. Nah, secara umum tabel periodik bentuknya seperti itu. Nah, bagaimana menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik dengan menggunakan data konfigurasi elektron? Datanya konfigurasi elektron. Nih. Kemarin ketika belajar konfigurasi, ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan ada subkulit F. Nah, elektron valensi dari suatu atom itu akan memberikan informasi dia letaknya ada di mana. Jika elektron valensinya adalah di S, maka kemungkinan letak unsurnya adalah di dua deret ini. Berarti ada di golongan 1A atau golongan 2A. Dan di sini satu pengecualian. Kemudian jika elektron valensinya berhenti di P, maka dia berada di daerah yang warnanya biru. Kemungkinan dari golongan 3A hingga golongan 8A. Jika elektron valensinya berhenti di D, maka posisinya atau letaknya adalah di sebelah sini. Jika konfigurasinya elektron valensi berhenti di F, maka posisinya di sebelah bawah. Sehingga kita menyebut ini blok S, blok D, blok P, dan blok F. Ketika kita menulis konfigurasi dan sudah mengetahui elektron valensinya berapa atau di mana, maka kita akan bisa mempunyai gambaran dia letaknya di sebelah mana dalam tabel periodik. Nah, begini caranya. Jika elektron valensinya di S1, maka dia golongan 1A. Di S2, dia golongan 2A. P1 hingga P6 ini ada golongan P1. Jika di P1 golongan 3A, di P2 4A, P3 5A, P4 6A, P5 7A, P6 8A. Dan di golongan transisi seperti yang digambarkan. Jadi di golongan B seperti ini. Jika berhenti di D1 hingga berhenti di D10. Sementara bilangan kuantum utamanya, N-nya, itu akan menyatakan periodenya di berapa. Contoh misalnya, atomnya adalah Br, bromin, dengan nomor massa 80 dan nomor atom 35. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Ini berhentinya di P5. Ini P5. Jika berhenti di P5, maka yang dimaksud dengan elektron valensi ini adalah di S dan di P. Jadi S dan P. Berapa elektron valensinya? Di S isinya 2, di P isinya 5. Maka total elektron valensinya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi elektron valensinya adalah 7. Golongannya masuk golongan berapa? Karena ini P5, golongannya adalah golongan 7A. Oke. Periodenya sesuai dengan bilangan kuantum utamanya atau N-nya. Di sini, di elektron valensi 4P5, bilangan kuantum utamanya adalah angka depan ini, 4. Sehingga periodenya adalah periode 4. Jadi kesimpulannya BR ini
berada di golongan 7A periode ke-4. Saya ulangi, BR ada di golongan 7A periode 4. Kita cocokkan dengan tabel periodiknya. BR. Nah, letaknya di sini. Golongan 7A, periodenya 4, dihitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Tarik ke samping sampai golongan 7A. Nah, ketemu di sini adalah BR. Jadi sama dengan hitungan konfigurasi kita tadi, bahwa BR ada di golongan 7A periode 4. Di golongan 7A periode keempat. Begitu caranya menentukan letak atom, letak unsur dalam tabel periodik. Berikutnya, ada sifat keperiodikan unsur. Jadi sifat-sifat yang berubah secara beraturan dari unsur-unsur dalam tabel periodik. Sifat yang pertama, ini namanya adalah jari-jari atom. Pengertian dari jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom dengan orbital elektron terluar. Kalau kita analogikan atom bentuknya seperti bola, sama menurut Niels Bohr, atom adalah bola berongga yang di tengah ada inti, maka jari-jari ini adalah jarak dari pusatnya, dari tengah bola ke kulit bolanya, ke kulit bola yang paling luar. Ini adalah jari-jari atom. Nah, analogi gambarnya seperti yang di tabel di depan di layar. Ini bolanya. Jika dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka ukuran bolanya makin besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah ini semakin besar. Sementara jika dalam satu periode dari kiri ke kanan, ukuran bolanya semakin mengecil. Sehingga dapat dituliskan kecenderungannya bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Sifat berikutnya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi minimal yang dibutuhkan atau diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari dalam sebuah atom dalam fase gas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa elektron itu bisa keluar dari suatu atom, bisa lepas dari suatu atom. Nah, energi ionisasi ini menyatakan berapa sih besarnya energi atau berapa sih kekuatan yang kita butuhkan untuk melepaskan satu elektron itu dari atom. Kecenderungannya dia naik turun. Kita lihat dalam satu golongan He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Ini adalah golongan 8A. Nah, sebelah ini. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Kita ambil contoh di puncak-puncak saja karena lebih gampang untuk melihatnya. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Grafik ini menunjukkan besarnya energi ionisasi dari atom-atom tersebut. Jika melihat dari grafik, bagaimana kesimpulannya? He di sini, Rn di sini. Posisi di tabel periodik He paling atas, Rn paling bawah. Maka kesimpulannya, jika dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin turun atau semakin kecil. Bagaimana kalau dalam satu periode dari kiri ke samping? Kita lihat contohnya dari kiri ke samping. Diingat-ingat. Ada Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Kita ambil contoh yang Na ke samping, Na sampai Ar. Kita lihat di grafiknya. Na, Mg-nya hilang. Na, Mg di sini, ya, di atas ini. Al turun lagi. Si,
P, dan seterusnya sampai AR. Jadi secara umum grafik dari Na sampai AR ini menyatakan energi ionisasi dalam satu periode. Bagaimana kecenderungan kurvanya? Naik atau turun? Yap, betul, naik. Jadi kurvanya naik menanjak terus dari Na sampai AR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Oke, yang terakhir, sifat yang terakhir, keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini adalah kecenderungan atau kekuatan suatu atom dalam menarik elektron dari sebuah ikatan. Jadi dalam kimia ini, pada umumnya atom-atom itu tidak sendirian, tapi mereka berikatan. Nah, berikatan ini dengan cara apa? Dengan cara memasangkan elektron. Keelektronegatifan ini menyatakan mana yang lebih kuat menarik elektron. Nah, angka-angka yang di dalam kolom-kolom ini skala kekuatannya. Jadi skala kekuatannya sesuai dengan tabel periodik ini posisinya. Nah, hanya ini diganti dengan angka. Misal contohnya, angka 3,98 ini miliknya siapa sih di tabel periodik? Ternyata di sini miliknya 3,98 adalah F. Letaknya di sini tadi di atas pojok. Ini miliknya F. Nah, kalau misal F ini berikatan dengan hidrogen yang sebelah sini, hidrogen posisinya di atas sendiri, paling samping kiri. Oke. Ini hidrogen 2,20. F-nya tadi di sini 3,98. Jika hidrogen berikatan dengan F, hidrogen kekuatan menariknya adalah 2,20. F kekuatan menariknya 3,98. Maka siapa yang lebih kuat menarik elektron? Jawabannya adalah F. Jadi F itu akan lebih kuat menarik elektron dibandingkan hidrogen jika dia berikatan. Bagaimana kecenderungannya? Dalam satu golongan, kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah angkanya bagaimana? Dari 2,20, 0,98, 0,93, 0,82, 0,82, 0,79. Bagaimana angkanya? Makin kecil. Berarti kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya akan semakin kecil. Dalam satu periode kita lihat lagi kecenderungannya. Kita ambil periode 2 saja. 0,98, 1,57, 2,04, 2,55, 3,04, 3,44, 3,98. Bagaimana angkanya? Makin naik atau makin turun? Makin naik. Jadi kesimpulannya dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya akan semakin besar. Oke. Kita bahas hanya 3 saja untuk sifat periodik unsurnya. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui chat pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.